Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan apa itu papillary disorder. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Bismi Fahman Hadilah dengan NIM 369, dan yang kedua saya sendiri Rahmat Agung Pemudi dengan NIM 425, dan kemudian yang terakhir ada Reina Satya Utama dengan NIM 431. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa saja yang ada di dalam video ini. Yang pertama ada pengertian papillary disorder, yang kedua ada faktor penyebab, yang ketiga ada jenis-jenis papillia, dan yang keempat kriteria dan dampak papillia. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian papillary disorder. Papillia berasal dari kata para yang artinya penyimpangan dan philia yang berarti cinta atau ketertarikan. Papillia dapat diartikan sebagai penyimpangan objek ketertarikan seksual. Tetapi sejak beberapa tahun ini, papillia cenderung didefinisikan sebagai ketertarikan atau ketergugahan seksual pada objek, situasi, individu, fantasi yang tidak biasa atau tidak lazim. Selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab. Dalam ilmu psikologi menjelaskan gangguan penyimpangan seksual secara garis besar dari 3 sudut pandang, yaitu dari sudut pandang psikoanalisis, perilaku behavior psychology, dan kognitif. Kita masuk ke pembahasan dari sudut pandang psikoanalisis. Dari tinjauan psikoanalisis, papillia merupakan upaya melindungi ego untuk menghadapi ketakutan dan memori yang ditekan. Papillia merupakan penghidupan kembali secara simbolik trauma-trauma di masa kanak-kanak. Yang dimaksud, penyimpangan yang dilakukan saat ini merupakan gambaran dari apa yang ia sendiri telah alami. Tujuannya adalah sebagai pembalasan dendam kepada orang dewasa yang telah menyakitinya ketika ia masih anak-anak. Kemudian masuk ke pembahasan dari sudut pandang behavioral. Berdasarkan pendekatan behavioral, mereka yang mengalami penyimpangan ini umumnya menjadi pria-pria yang rendah diri. Akibatnya, mereka kurang memiliki kecakapan sosial sehingga tidak mampu menjalin relasi yang normal dengan orang dewasa. Dapat pula terjadi sebaliknya. Harga diri merupakan persoalan berbentuk lingkaran setan. Karena rendah diri, orang jadi enggan bergaul. Karena jarang bergaul, tidak ada yang memberinya penguatan atau pujian akan kompetensi-kompetensinya, sehingga ia akan semakin meyakinkan diri bahwa dirinya tidak berharga atau tidak memiliki kelebihan. Ketidakmampuan ini dapat berdampak pada menjalin relasi yang normal dengan orang dewasa, tentu menghambat seseorang untuk memiliki relasi inseksual yang normal. Sehingga papillia pun akhirnya menjadi pengganti. Kemudian dari sudut pandang kognitif. Secara kognitif, tampaknya para pelaku penyimpangan seksual ini mengalami distorsi kognitif, punya pikiran-pikiran maupun ide-ide yang terganggu, pemaknaannya yang terganggu akan sesuatu. Nah, berikut adalah jenis-jenis papillia. Yang pertama yaitu eksibisionisme. Eksibisionisme adalah tindakan untuk memamerkan atau memperlihatkan organ seksualnya kepada orang asing yang tidak dikenal. Beberapa tindakan pamer dalam demonstrasi ini yaitu melakukan masturbasi atau mencoba menyentuh korbannya atau menyentuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu frotteurisme. Frotteurisme yaitu keinginan untuk menyentuh seseorang dan menularkan padanya untuk ditunjukkan. Jika orang ini tidak setuju dengan perilaku seperti itu, tindakan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat ramai seperti di kereta, bus, atau di lift.
Yang ketiga yaitu fetishisme. Fetishisme, dalam gangguan ini rangsangan seksual dilakukan dengan benda mati, paling sering dengan pakaian wanita seperti bra, celana ketat, stocking, atau sepatu, dan dengan bagian tubuh misalnya dengan kaki. Paling sering hal itu disertai masturbasi dengan penggunaan benda kesukaan. Dalam fetishisme transvession, pakaian lawan jenis digunakan sebagai jimat. Yang keempat yaitu masokisme. Masokisme individu dengan jenis parafilia ini mengalami gairah seksual saat dipukuli, diikat atau dibelenggu, dipermalukan atau menyebabkan penderitaan dengan cara lain. Terkadang mereka membutuhkan tindakan ini dari pasangan seksual mereka atau melukai dirinya sendiri. Melakukan masturbasi saat melakukannya. Masokisme bisa sangat berbahaya pada satu bentuknya hiposifilija. Orang tersebut secara mandiri atau dengan cara menyebabkan pasangan dirinya mati, merasa lemas saat mendapatkan tindakan seksual tersebut. Dan yang kelima yaitu sadisme. Sadisme adalah hasrat seksual yang kuat yang terjadi ketika orang lain mengalami penderitaan mental atau fisik. Perilaku seksual termasuk memukul, memukuli atau mutilasi, terkadang sangat berbahaya bagi korban, terlepas dari apakah mereka terlibat dalam hubungan semacam itu secara sukarela atau di bawah paksaan. Kekejaman perilaku sebagai aturan meningkatnya seiring berlalunya waktu. Dan berikutnya yaitu pedofilia. Pedofil yaitu mengalami daya tarik seksual yang kuat pada anak-anak atau anak usia dini dan sering menggunakannya sebagai objek seksual. Beberapa pedofil memiliki daya tarik seksual terhadap anak-anak yang memiliki ciri khas seperti rambut pirang atau usia tertentu. Yang lainnya menempel pada kedua anak laki-laki dan perempuan, terlepas dari gejala somatik mereka. Sayangnya, dalam masyarakat kita pedofilia sudah meluas, meski tidak setiap kasus pelecehan tersebut terhadap anak diketahui oleh beberapa masyarakat. Tindakan semacam itu sering dijumpai pada gangguan kepribadian asosial. Dan jenis yang terakhir yaitu voyeurisme. Voyeurisme adalah parafilia di mana rangsangan seksual berasal dari melihat individu yang tidak menaruh curiga yang sedang membuka pakaian atau telanjang. Kemudian kriteria atau ciri gangguan seksual parafilia. Ciri parafilia menurut DSM-4 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder adalah melibatkan dorongan atau fantasi seksual yang berulang dan kuat, yang bertahan selama 6 bulan atau lebih yang berpusat pada beberapa hal, yaitu yang pertama, objek bukan manusia seperti pakaian dalam, sepatu, kulit, atau sutra. Yang kedua, perasaan merendahkan atau menyakiti diri sendiri atau pasangannya. Yang ketiga, anak-anak atau orang lain yang tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan. Selanjutnya, dampak parafilia. Parafilia menjadi gangguan jika sudah mengganggu hari atau menimbulkan stres, menghambatnya dalam hubungannya dengan orang lain dan lain-lain. Dan tentu saja jika mengganggu dan membahayakan orang lain. Sekian pembahasan kami tentang parafilia. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.